Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para ibu nyai, Pak Yainya nggak ada ya, para sesepuh, bini sepuh, dan yang saya banggakan, Ketua LPIK, Lembaga Pengkajian Ilmu dan Keaswajaan, Bapak Dr. Muhammad Khairon MIP, dan kandidat doktor Pak Imam Syafi'i. Ini mahasiswa saya juga, sebelah kanan. Yang saya muliakan Ibu Ketua Pengurus Cabang Muslimat, Ibu Hajah Gini Astuti, ada ya? Atau Dereng Rawo, atau pengurus yang mewakili, Ibu Ketua Pengurus Cabang Fatayat Kota Batu, Ibu Susio. Alhamdulillah saged rawuh wonten panggenan menika remen sangat kula. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ya ada Bapak, betul. Ada Bapak. Betul. Jadi ibu-ibu pengurus muslimat dan fatayat serta anggota di seluruh PAC di Kota Batu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memperjalankan kami ke sini, ke Kota Batu, bahkan ketemu dengan orang-orang hebat. Di hadapan saya ini orang-orang hebat, ibu-ibu ini. Kalau nggak ada ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak yang hebat, dan tidak ada anak-anak yang hebat. Ini karena ibu-ibu yang hebat ini. Walaupun di hadapan saya ini sudah kelihatan amit-amit gitu ya, amit-amit, tapi yang imut-imut juga masih ada kira-kira di sini, kelihatan imut-imut. Sama dengan kalau saya ketemu dengan mahasiswa, itu ada dua jenis, ada yang amit-amit, ada yang imut-imut. Yang amit-amit itu ketika masuk ke kelas langsung bau balsem, itu amit-amit. Tapi yang imut-imut itu baunya wangi banget, itu yang imut-imut. Tapi pengalamannya banyak yang amit-amit itu, sehingga ketika kita berbicara tentang persoalan keilmuan, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang pengalamannya banyak itu lebih nyantol ketimbang yang masih imut-imut. Itu bedanya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kami datang ini silaturahmi. Silaturahmi ini untuk takarub, saling mendekatkan diri, supaya kita ini bisa silatul fikri. Jadi silaturahmi ini membangun satu komunikasi, membangun satu keakraban, membangun sebuah persaudaraan yang pada akhirnya melahirkan silatul fikri, akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Itu. Nah, silatul fikri itu juga nggak cukup tanpa didukung dengan silatul fi'li. Dari hasil silatul fikri ini nanti akan menghasilkan silatul fi'li. Apa silatul fi'linya? Nanti sambil saya berbicara. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu begitu sayang terhadap orang-orang yang suka bersilaturahmi. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW
itu selalu memberikan pesan-pesan kepada para sahabatnya, jangan sekali-kali memutus silaturahmi. Bahkan malaikat pun itu berdoa, selalu berdoa. Apa doanya? Doanya itu doa yang jelek justru. Jangan ampuni ya Allah pada orang-orang yang suka memutuskan silaturahmi. Itu doa malaikat. Jangan ampuni ya Allah ketika ada putra-putri yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Itu malaikat itu. Justru mendoakan yang begitu tidak terpujinya. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Itu kalau sampai ada anak berani kepada kedua orang tua, itu naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bukan putra-putri kita. Mudah-mudahan. Karena yang kita harapkan kan menjadi putra-putri yang qurrata ayun. Jadi menjadi idaman hati. Menjadi idaman hati. Maka dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang peran wanita. Nah, peran wanita sebagai ibu, peran wanita sebagai istri, dan peran wanita di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3 itu yang mau saya bicarakan dalam kesempatan kali ini. Apalagi di tengah-tengah puasa begini ya. Tapi nanti saya nggak lama-lama, pokoknya saya capek ya berhenti gitu. Karena nggak ada minuman kan di sini, nggak ada minuman. Tapi insya Allah nanti pulang dibawain apa nanti? Yes, pokoknya dibawain, enggak tahu lah nanti oleh ketua LPIK itu. Gantinya hadir ke sini nanti. Tapi niatnya adalah niat silaturahmi. Jangan diniati yang lain. Diniati silaturahmi. Orang itu kalau berbuat sesuatu itu lillah karena Allah. Allah akan menurunkan derajat kepada hambanya itu kalau lillah karena Allah. Maka segala sesuatu itu dimulai dari innama yub'asun nasu ala niyatihim. Jadi dibangkitkan dari niatnya dulu. Niat datang ke sini niatnya untuk mencari ridha Allah, tolabul ilmi. Niatnya untuk mencari ridha Allah, silaturahmi. Ya, nanti suatu saat datang ke kampus mau cari Pak Rektor Unisma, itu dulu saya yang pada saat safari Ramadan datang itu Pak Rektor, itu paling tidak, oh Ibu, iya, ayo Bu masuk Bu ke kantor. Enak karena sudah silaturahmi. Kalau enggak, sampean siapa? Sampean siapa? Itu karena silaturahmi. Nah, bagaimana seorang ibu ini? Saya mengutip di dalam sebuah ayat Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, itu ini adalah saling mendukung, tidak kemudian ada sekat yang kuat, tapi saling mendukung satu sama lain, saling mendukung. Bagian yang satu mendukung bagian yang lain, auliya'u ba'dun. Jadi saling mendukung di sini. Maka peran ibu ini saya selalu menyampaikan, jangan remehkan peran ibu itu. Jangan kecilkan peran ibu itu. Jangan abaikan peran ibu itu.
mulai dari mengandung, ini jangan kemudian dianggap remeh di situ itu. Ketika mengandung begitu berat, begitu sengsara. Apa? Ada yang mengatakan, waduh ketika mengandung itu nikmat banget. Nggak ada beban buat saya. Nggak pernah saya mengeluh, itu nggak pernah. Yang ada adalah kenikmatan tok begitu. Itu susah betul ketika mengandung. Susah. Tetapi itu amanah itu. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Dan aku berikan cobaan kamu. Apa cobaannya itu? Cobaan, baik itu keburukan, sebetulnya tidak kita kendaki, dan kebaikan itu adalah cobaan. Keburukan dan kebaikan itu adalah cobaan, bukan sekedar keburukan yang cobaan itu, kebaikan juga cobaan. Orang hamil itu baik kalau yang menghamili suaminya. Anggih mboten? Loh, baik. Bahkan diidam-idamkan kan? Masa sudah bersuami istri, kemudian sudah bertahun-tahun belum diberikan keturunan, itu kan rodok nelongso kan nggih. Nelongso mboten? Mintanya pada Allah itu luar biasa. Jadi hamil itu baik. Apalagi yang menghamili itu suaminya itu tadi. Jadi jangan sampai, naudzubillah itu. Naudzubillah kalau orang lain kan begitu ya. Naudzubillah itu baik itu. Suami juga butuh kasih sayang, istri juga butuh kasih sayang. Apa yang harus dilakukan? Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Ini membaca Al-Quran. Itu kalau di dalam pendidikan itu ada istilah yang agak modern, disebut dengan pendidikan prakonsepsi sebelum nikah, pendidikan prenatal sebelum anak itu lahir, masih ada dalam kandungan, dan ada pendidikan postnatal ketika anak itu telah dilahirkan dari rahim seorang ibu. Ini konsep pendidikan Islamnya, tapi saya tidak melakukan kajian-kajian yang lebih ilmiah lah. Nanti kok seperti kuliah saja. Oh ini saya berbicara sama muslimat dan fatayat toh. Gitu ya. Itu. Saya tidak menguraikan apa itu prakonsepsi, prenatal, postnatal. Pokoknya pendidikan di ketika anak itu masih ada di dalam kandungan. Nuansa Al-Quran, teduh mboten? Teduh. Nuansa sholawat, teduh mboten? Teduh. Inilah nyanyiannya muslimat dan fatayat adalah sholawat. Sholawat itu. Maka Rasulullah Muhammad SAW beliau memberikan pesan, idza maro riyadul jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala halikud dzikri, kata Rasulullah. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.
ketika ada orang lewat, orang mendengar, orang melihat, Riyadul Jannah. Riyadul Jannah itu kan menjadi majlis ya. Ada majlis kan? Farta'u, bergabunglah, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah, apa itu Riyadul Jannah wahai Rasulullah? Qala halikud dzikri, yaitu berkumpulnya orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpulnya orang-orang yang sedang bersolawat. Ini kalau di rumah ada suami, ada istri, ada anak-anak bersolawat, disitulah juga Riyadul Jannah. Lho mosok ngeten iki. Kadangkala ada yang mengatakan bid'ah niku kan Jo. Kok temen banget ngoten lho. Kok temen nih ngoten lho. Jadi ini dalam keluarga itu, maka paling tidak nggih kula niku paling tidak sehari semalam itu paling tidak mantun maghrib kali mantun subuh lah. Riyadul Jannahnya itu ada istighosah yang harus kita baca bersama-sama sama istri sama anak-anak kalau pas nggak ke masjid itu. Jadi kita baca bersama di situ. Ketika anak misalnya sudah keluar dari rumah kerja, ketika mereka nanti sudah berkeluarga, ada sesuatu hal yang dia terus bawa, Riyadul Jannahnya itu. Nah, kita ke depan mesti juga harus mempersiapkan calon-calon tokoh menjadi pelopor-pelopor Riyadul Jannah. Siapa itu? Putra-putri kita semuanya. Maka jangan jauhkan Al-Quran, jangan jauhkan sholawat, jangan jauhkan istighosah, karena mereka itu nanti yang akan menjadi embun penyejuk ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nuansa yang masih ada di dalam kandungan tadi itu adalah nuansa religiositas, nuansa agamis, nuansa spiritual. Maka Unisma itu tiada hari tanpa Al-Quran dan tiada hari tanpa sholawat dan tiada hari tanpa istighosah. Itu Unisma sekarang. Punya putra putri, belajar, niatile karena ridha Allah. Kuliah karena ridha Allah, kerja karena ridha Allah. Nggih nyuwun sewu. Tiang sepuh kula, saya tidak cerita Pak Khairon dan Pak Imam karena saya tidak tahu orang tuanya. Paling tidak latar belakang pendidikannya. Latar belakang pendidikan tiang sepuh kula niku mboten wonten, alias buta huruf. Tidak pernah sekolah. Karena pada saat itu ada sekolah rakyat itu saja juga nggak ada kesempatan untuk sekolah. Dan tidak bisa membaca huruf, tapi tahu kalau merah-merah itu 100.000. Kalau biru itu adalah 50.000. Tahu itu. Dan cerdas itu. Itu. Tapi nasihat-nasihatnya itu melebihi seorang profesor. Ya napa nasihate? Le nondi wae ketemu wong, perilakumu kudu sing apik. Le nek sampean ketemu wong kudu murah senyum. Le nek kamu ketemu orang, sapa mereka sebelum kamu disapa oleh mereka. Sederhana mboten? Sederhana. Tapi magnit kebaikan mboten niku. Sopo sing nyapa orang, pasti orang lain itu subhanallah itu lo suka nyapa orang, orangnya baik sekali. Nggih mboten?
Kesan pertama, sederhana, tapi sungguh dahsyat sekali. Tidak mudah itu dilakukan bagi seorang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Napa malah kedermawanannya. Tiang sepuh kula niku saking tani mawon, tani kluthuk niku lho. Enjing mpun wonten saben, siang mantuk salat, begitu juga terus begitu. Tapi doanya luar biasa dan saya tidak akan berani kepada kedua orang tua saya. Le mulio, mulih, pulang saya. Ada sesuatu hal yang tidak sama dengan hati saya. Le, kamu kalau hari ini wetonmu, jok nanti. Nggih itu aja. Tapi dalam hati saya, aku sakjane enggak percaya itu. Enggak percaya. Tapi karena saya ini nggih aja, pokoknya nggih aja. Masalah dilakukan atau enggak itu urusan nanti. Nggih. Merasa apa? Orang tua itu merasa senang. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sakiti, jangan bentak, jangan katakan hus pada mereka. Karena kebahagiaan orang tua kepada putra-putrinya itu adalah doa. Nggih betul. Doa di situ. Doa. Termasuk kita. Semuanya punya orang tua, bukan? Punya orang tua. Punya anak, punya orang tua. Membuat kesalahan itu mudah. Tapi membuat kebaikan itu butuh energi. Nggih betul. Nggih. Ini. Jadi berusaha menyenangkan orang tua. Berusaha. Ini tadi saya berbicara tentang lillah karena Allah. Allah terus memberikan kemudahan-kemudahan selama kepercayaan itu kita tanamkan di mana saja kita berada. Allah terus memberikan satu derajat sedikit demi sedikit. Terus melambat. Karena lillah inilah menjadi kunci utama. Ya, kalau sudah agak bahagia sedikit harus membahagiakan orang tua. Orang tua dan orang lain. Ngajak umroh. Semakin senang kan orang tua. Doanya semakin dahsyat itu. Setelah itu menyenangkan orang lain di sekitarnya. Subhanallah, ketika orang lain di sekitar kita itu senang, doanya memantul pada kita. Betul. Ini jangan sekedar, wes aku ngasih. Udahlah, Bapak Ibu ngasih dengan ikhlas, dengan tulus. Doanya memantul itu, pantulan doa. Maka salah satu prinsip saya di Unisma itu menyenangkan orang banyak. Semakin mereka senang, ini gaji ya naik, gitu ya. Pakaian semakin baik, lingkungan semakin indah, lingkungan semakin bersih, semakin kerasan di dalam kampus. Gedungnya kalau malam seperti hotel berbintang 5. Siapa yang tidak senang? Mulutnya ini yang kemudian dia bisa menceritakan kemana-mana kebahagiaan itu. Itu adalah doa yang mustajabah. Karena kebahagiaan. Tapi ketika orang merasa sakit hati, sama dengan doanya juga kejahatan. Doanya adalah justru sebaliknya, bukan kebahagiaan, tetapi kesengsaraan. Orang hidup ini mencari kebahagiaan. Nah, saya kembali lagi ke anak yang masih ada dalam kandungan tadi itu. Nuansa kasih sayang, nuansa kebahagiaan, nuansa religiositas, pertumbuhan psikologi anak semakin bagus. Ketika anak berada di dalam kandungan seorang ibu, ini sudah dididik, mendidiknya apa? Dengan kasih sayang tadi itu. Dengan nuansa-nuansa agama, dengan nuansa religius. Ini terus dibangun iklim ini.
Tapi kalau iklimnya itu iklim yang orang membuat sengsara, suami selalu marah-marah, istri selalu marah-marah, merasa tidak bersyukur kepada Allah, bahkan nuansa di dalam rumah itu seperti api yang membara, maka pertumbuhan anak pun juga akan mengalami satu hambatan secara psikologis. Ini masih ada dalam kandungan seorang ibu. Maka kalau jeritan ibu sering menangis karena bapak yang tidak perhatian, ini sama dengan mendidik anak yang tidak baik. Nanti karakternya seperti orang tuanya tadi itu. Orang tuanya yang begitu harmoni, yang begitu kasih sayang, anaknya pun nanti juga suka harmoni dan kasih sayang. Tapi kalau orang tuanya suka marah-marah, anaknya pun juga nanti akan menjadi anak yang suka marah-marah. Bisa dirasakan betul nuansa ini. Nuansa di dalam keluarga, Bapak Ibu bisa mencoba untuk introspeksi. Bener katanya Ustadz Maskuri, bener betul. Ini nuansa. Anak yang dilahirkan membawa fitrah mukhalaqah. Fitrah mukhalaqah. Fitrah mukhalaqah itu adalah satu fitrah kebaikan, bekal, bawaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Apa itu? Mengesahkan Tuhan. Fitrah bisa melindungi orang lain, menyayangi orang lain, membahagiakan orang lain. Fitrah kerjasama. Ini fitrah-fitrah kebaikan yang Allah berikan kepada manusia ketika manusia itu lahir. Fitrah kebaikan. Allah tidak pernah memberikan sesuatu hal yang jelek kepada manusia, kecuali manusia sendiri yang membuat dirinya jelek. Fitrah yang positif ini, fitrah yang baik ini, bekal bawaan yang baik ini, ketika anak yang dilahirkan itu seringkali menangis. Apa ada anak yang dilahirkan langsung ketawa? Wonten boten? Pasti nangis. Nek mboten nangis berarti diam. Kalau diam itu berarti anak yang abnormal. Anak yang normal pasti menangis. Menangisnya itu bukan karena dia terjepit, tetapi menangisnya, kenapa Bu kok ketawa? Jadi menangisnya dia itu bukan bahagia, tapi menangisnya mereka ini bergabung dunia yang fana. Apakah nanti akan tetap bisa menyelamatkan fitrah yang suci itu, yang bersih itu, yang baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka berada dalam dunia yang fana. Yes, cekal samantan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini saya senang sekali Bapak Ibu sangat kelihatan bisa mengikuti mudah-mudahan ya dengan baik. Saya bahagia, mudah-mudahan Ibu juga bahagia. Itu. Kalau kita bahagia bersama, insya Allah rahmat dan ridha Allah selalu hadir pada kita semuanya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada suatu hal yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.